Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Shermina Abram dari Fakultas Hukum semester 6. Saat ini saya akan mempresentasikan sebuah kasus yang sempat menarik perhatian publik, yaitu dugaan penyalahgunaan narkoba dan pencabulan anak di bawah umur oleh ex-Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja. Dan tugas ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah promosi pemasaran dan public speaking. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu kronologi kasus. Pada tanggal 20 Februari 2025, AKBP Fajar ditangkap Divisi Propam Mabes Polri di Kupang, NTT atas dugaan penggunaan narkoba dan asusila. Kasus ini bermula dari laporan adanya konten video asusila anak di bawah umur yang disebar di situs luar negeri. 3 anak berusia 6, 13, dan 16 tahun serta 1 korban dewasa umur 20 tahun menjadi pelapor dugaan pencabulan. Dan kita masuk pada poin kedua, yaitu penanganan etik dan hukum. Pada tanggal 17 Maret 2025, Sidang Kode Etik Profesi Polri atau KKEP memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Fajar. Ia juga menjalani penempatan khusus pada 7-13 Maret. Ia telah resmi menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri. Berkas pencabulan dan narkoba telah dilimpahkan ke Jati NTT untuk proses pidana. Dan selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, yaitu saksi dan ancaman hukum. Fajar terancam hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal 1 miliar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE. Ia juga digugat secara administratif melalui PTDH di internal Polri. Dan selanjutnya, poin keempat, reaksi publik dan pengawasan. Di sini Kompolnas sangat mengapresiasi pengusutan kasus ini dan memastikan prosesnya dilakukan secara terbuka dan profesional. Kapolda NTT menegaskan penanganannya diawasi oleh berbagai pihak dan sudah diserahkan ke penuntut umum. Dan tentunya dalam kasus apapun tidak lepas dengan tanggapan netizen. Dan di sini ada beberapa tanggapan atau reaksi marah netizen mengenai kasus ini. Ada yang bilang 3 tahun berturut-turut loh, ini benar-benar keterlaluan. Dan ada juga yang bilang a good case for death penalty for this man, yang artinya kasus yang bagus untuk hukuman mati bagi pria ini. Komentar tersebut mencerminkan kemarahan masyarakat dan kehendak penerapan hukuman berat. Nah, menurut saya pribadi, kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik Polri, tetapi juga menunjukkan celah pengawasan internal institusi. Proses hukum dan etik harus berjalan tegas dan transparan, tanpa tebang pilih. Moralitas dan integritas bagaikan fondasi profesi kepolisian. Pelanggaran seberat ini harus mendapat efek jerah. Dan tentunya publik juga harus terus mengawal prosesnya hingga ingkrah agar kepercayaan terhadap institusi bisa pulih. Sebagai penutup, kasus ex-Kapolres Ngada ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan integritas di tubuh Polri. Semoga proses penegakan hukum berjalan adil, transparan, dan menjadikan efek jera bagi siapapun. Demikian presentasi saya saat ini dan terima kasih.